lagi di MMA, mertua menantu. Akur dong. Wah. 3 generasi menggoncang dunia. Mereka adalah 3 generasi, oma, ya, terus anak, cucu. Nah, mantap ini. Dan mantap sekali. Mereka tak terhentikan. Mereka selalu keliling Indonesia bahkan dunia. Semuanya melakukan pelayanan dari desa, kota, penjara ke daerah-daerah yang tidak pernah bisa ditembusi oleh manusia. Mereka ada di situ. Mereka benar-benar tanpa fasilitas. Mereka tidak pernah takut. Inilah generasi 3 singa, 3 wanita, 3 generasi menggoncang dunia. Kita mulai dari yang paling kecil atau yang paling paling tua atau yang paling galak? Mau yang mana ini? Mulai dari Oma ya. Oma dulu lah, Oma dulu. Oma ke Indonesia ini keliling kemana saja? Terus ke luar negeri kemana saja? Kalau ke luar negeri yang paling jauh Afrika Selatan. Aduh. Saya Pergi ke Guinea Bissau. Terus di sana ngapain aja, Oma? Di sana kita masuk ke sekolah juga, terus kita juga pelayanan ke orang-orang jalanan juga. Terus masuk ke sekolah bahasanya bahasa apa? Oma memangnya Inggrisnya jago? Enggak, ya ada Serudi. Ada Serudi. Serudi ini siapa nih? Mungkin Serudi ini mesti tanya lagi nih, siapa usah ini? dikumpulin juga di sini jadi satu ya. Itu anak lakinya, saudara ya. Ya dia yang bicara dan Oma ini bagian pelaksananya. Bagian bagi makanan, bagian merangkul, mendoakan, dan selalu terjadi sesuatu yang ajaib. Sekali lagi, dimanapun kita, siapapun kita bisa melakukan yang terbaik. Tapi ngomong-ngomong, Oma ini namanya siapa? Umurnya berapa? Kok masih kelayapan kemana-mana? Saya namanya Oma Ana Setiawati, usia 74. Tidak pernah sakit, Oma? Maksudnya? Enggak. Amin, puji Tuhan, kasih kesehatan yang luar biasa. Enggak pernah masuk rumah sakit. Waduh. Terus kalau ke Indonesia kemana saja? Kalau ke Indonesia, ke Nusa Kambangan. Penjara Nusa Kambangan sama Menteri Perhubungan. Terusan itu namanya ke Kalimantan. Terus ke NTB. Katanya naik gunung juga. Ya, itu di NTB. Di Naik Mataram. gunung? Ya, Waduh, naik Itu gunung. umur berapa, Oma? Itu sekitar 63. Nggak capek? Enggak, tambah nyanyi-nyanyi, dikasih Tuhan enggak capek. Luar biasa. Saya sambil jalan sambil nyanyi-nyanyi. Saya dengar ceritanya kalau masuk penjara selalu bikin orang nangis. Tuh yang galak-galak diapain itu, Oma? Kok sampai pada nangis semua? Ya, saya enggak ngapa-ngapain, cuman digerakkan Tuhan. Tuh ada satu yang di Salemba itu seperti itu membunuh namanya Kopassus. Bunuh Kopassus, digorok Kopassusnya. Itu bisa saya bisa takut gitu. Takut? Iya. Sama Oma diapain takut? Saya tergerak, sebelum selesai saya panggil. Terus saya dibilang sama teman, Oma itu semua di sini takut sama dia. Nggak apa-apa, aku digerakkan untuk manggil. Aku bilang gitu. Terus itu saya nasihatin semua. Dia tuh badannya kayak aderai, tapi bisa nangis. Pak Oma ini hebat, aja tahu. Iya, bisa nangis, dia bisa nangis gitu. Terus sampai saya bilang gini, kamu jangan bangga dengan badanmu yang gede ya. Itu dikasih bonus sama Tuhan. Waduh. Tapi setelah keluar tuh saya cari loh. Ketemu di Salemba, saya dipeluk, dicium tambah. Waduh, Oma, saya sebenarnya ya malu ya. Tapi dia nggak malu lah, Tante, bangga seperti itu. orang tua gitu. Semua lebih kenal dengan nama Oma, Iya. mana-mana Oma. Iya. Gitu. Kalau di penjara lebih terkenal saya daripada Ya siapapun ya, Oma nomor 1. Luar biasa. Itu sejak kapan pelayanan penjara? sejak masuk di sini. Waktu itu umur siapa? 2010. Umur seberapa itu waktu itu? 2010 berarti 64. Itu terus berani ke penjara.
menghadapi pembunuh-pembunuh semua yang galak-galak ya. Luar biasa, luar biasa. Nah, sekarang kita menuju yang kedua. Nah, putrinya dari Oma ini, dia lebih pemberani lagi, lebih penerobos lagi, dan lebih banyak lagi keliling Indonesia dan keliling dunia. Mari kita dengarkan kisahnya dan kemana saja Indonesia maupun dunia. Iya, saya sih selama ini Tuhan bawa saya itu ke negara-negara yang lumayan ekstrim ya. Yang saya masih ingat itu ke Tibet. Ya, ke Tibet, terus ke Venezuela. Negara-negara yang aneh-aneh ya. Iya, yang mungkin orang pergi aja belum tentu mau ya ke sana. Ya, itu yang terakhir ini ke Bangladesh. Jadi hampir semua benua sudah Terlewati iya, ya, sudah pernah pergi. Tolong cerita sedikit Tibetnya, yang paling ekstrim di sana dan kemudian yang paling menjijikkan atau yang paling aneh buat kita itu apa? Iya, kalau di Tibet itu kan hari itu kita ngelihatnya itu kan begitu banyak Hmong ya yang ada di situ. Dengan semua makanan mereka, sebetulnya hampir kita nggak bisa makan. Gitu. Kenapa? Apa bedanya dengan kita? Semua bau, karena mereka tidak ada sapi, adanya yak. Ya, yak. Sapi berambut panjang kan menurut saya. Jadi sapi tapi dia punya rambut itu panjang Karena sekali. dingin, Karena ya. dingin. Karena dingin. Seperti itu. Tapi yang parah juga katanya mereka saking tidak ada bahan bakar, mereka bakar pakai tai katanya. Betul. Tembok-temboknya mereka gunakan itu dengan kotoran yak itu. Waduh. Seperti itu. Dibuat untuk melapisi tembok mereka. Terus bakar makanan aja kadang-kadang pakai kotoran yak katanya. Betul Bu, karena itu seperti biogas dan bisa digunakan untuk bahan biogas. bakar. Karena kan memang di sana sangat minim sekali ya di Tibet itu. Kondisinya hari itu waktu saya berangkat itu mungkin sekitar tahun 2010-an ya Mas ya, dan itu kondisinya sangat-sangat belum seperti sekarang. Jadi hampir semua makanan yang ada di Tibet itu expired, nggak ada yang tidak expired. Jadi itu buangan dari Cina, jadi mereka sangat kasihan. Terus waktu di sana apa yang Ibu Nita lakukan dan kemudian bagaimana tuh memberkati mereka, menolong mereka, ini gimana dengan kondisi yang seperti itu? Iya, hari itu saya pernah ingat sekali ya, saya pergi ke Tibet itu dan pagi-pagi Tuhan itu bangunkan saya dan saya suruh selusurin itu ada sekitar 30.000 Hmong yang tinggal dan itu dengan gubuk-gubuk yang sangat bukan bangunan ya, tapi terbuat dari gubuk sehingga Kayak jerami gitu. dari kardus-kardus, dari triplek bekas. Padahal dengan cuaca dingin seperti itu. Sedingin itu. Jadi selalu akan ada yang kematian di sana. Hipertemia ya. Iya, dingin sekali di sana. Nah, itu Tuhan suruh susurin seperti itu gang demi gang dan saya temukan mereka, doakan mereka. Dan tapi yang paling berkesan itu pada waktu Tuhan suruh saya menyembah di atas salju. Itu dingin sekali. Minus berapa itu? Biasanya mereka bisa sampai minus 30. Seperti itu. Ya tergantung cuaca ya, tapi itu hari itu memang saya disuruh berlutut di salju. Saya nyembah, saya cuman pokoknya Tuhan suruh itu seperti itu. Saya kan nggak terlalu bisa bahasa Inggris juga. Dan hari itu pada waktu saya buka mata, kurang lebih saya 30 menit saya nyembah, saya sudah dikelilingi dengan Hmong. Seluruh Hmong itu ngelihat ke saya dan saya cuman bangkit dan saya berkata, hari ini kamu harus tahu bahwa Yesus mengasihi kamu. Luar biasa pengalaman yang sangat-sangat mengerikan ya dalam tanda kutip. Tetapi bersama Tuhan kita bisa melakukan hal-hal yang ajaib. Mungkin itu hal yang kecil. Buat banyak orang mungkin berkata ngapain pembuangan uang ekstrim dan tidak ada gunanya. Tapi saya percaya firman Injil tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Sentuhan kita, kasih kita akan mengubahkan banyak hal. Kiprah mereka belum berhenti, hanya di situ saya mendengar ada
memberi makan lebih dari 20.000 orang di Pakistan. Iya. Bagaimana itu ceritanya? Gimana itu? Iya. Bagaimana ibu bisa sekaya itu dan memberi makan 20.000 lebih ya? Iya. Mungkin sekitar 40.000 ya? Iya, Bu. Nah, bagaimana itu duitnya? Namanya ibu konglomerat. Amin, Bu, boleh amin. diceritakan. Iya, sebetulnya hari itu Pakistan sedang kerusuhan, Bu. Dan kami tidak diperbolehkan untuk berangkat ke sana. Tetapi Tuhan berkata, untuk itulah kita harus berdiri untuk Pakistan. Jadi saya menguatkan tim dan semua tim akhirnya memutuskan untuk pergi ke sana. Dengan kondisi yang bekal yang kami bisa bawa dari Indonesia. Karena saya tahu kita akan buat. Karena di sana itu begitu banyak Kemiskinan ya? kemiskinan dan budak. Jadi saya dari Indonesia sudah bawa beratus-ratus kilo makanan, jadi supaya bisa menanggung di sana ya, seperti itu. Tetapi ternyata Tuhan buka jalan. Wow. Sampai di sana kami diketemukan dengan KBRI dan KBRI berikan alamat dengan pabrik Indomie yang hari itu baru Di buka, sana. baru buka di Pakistan. Dan ternyata mereka sedang alami kendala. Semua itu nggak bisa masuk barang-barangnya, tetapi pada waktu Tuhan izinkan itu semua terbuka jalan dan kami diberikan makan, dan jadi seluruh orang Pakistan kami beri makan Indomie Wow. untuk bisa memberi makan sekian banyak orang. Hari itu sekali lagi saya mendengar kesaksian yang luar biasa. 40.000 lebih orang diberi makan setiap hari dengan begitu banyak keajaiban. Ada ibu-ibu KBRI yang membikinkan nasi kabuli ya, atau nasi apalah ya, yang dicampur Iya. dengan daging yang dari Indonesia. Kemudian ada mie instan yang diberikan tidak terbatas. Kemudian juga ada pelipat gandaan, berapapun mereka datang, berapapun kami doakan, dan ternyata makanan itu semuanya cukup. Karena mujizat itu ternyata masih ada. Tapi seringkali yang Tuhan tidak temukan adalah orang yang mau pergi, orang yang mau bergerak, orang yang mau melakukan sesuatu. Pada saat kita mau berangkat, kita mau melakukan sesuatu, ternyata Tuhan membuka jalan begitu ajaib. Dan Tuhan selalu mencukupkan. Bisa diminum, bisa dimakan kuenya kalau mau. Nah sekarang kepada yang terakhir nih, yang kecil tapi tidak yang paling sedikit ya. Kemana saja nih, ke Indonesia maupun ke luar negeri? Ya, kalau di Indonesia saya udah sampai ke Papua, Timika, semua Manokwari, Nabire, semua sudah masuk ke tempat-tempat yang nggak ada sinyal, NTT. Dari kecil tuh selalu ditenteng mama ke Aceh gitu, semua udah dibawa Padang, semua Pernah pulang. nggak sih itu marah gitu ya, Ma? Ngapain sih saya ke tempat kemana seperti ini ini gitu ya? Gak enak banget, pernah pengen marah tapi nggak berani atau gimana ceritanya? Enggak, kalau ke daerah aku nggak pernah marah gitu, karena dari kecil mama selalu ajarin, bahkan mama kadang suka cerita, Jess, nanti kamu kalau kesini kamu bisa ngajarin mereka nari, kamu bisa buka les balet gitu. Jadi mama selalu punya cara supaya aku bisa juga exciting sama perjalanannya gitu. Nah kalau ke luar negeri? Ya, kalau ke luar negeri itu mulai dari saya umur 9, saya udah pergi sendiri ke Denmark gitu. Wow, 9 tahun ke Denmark. Saya request khusus nggak mau sama mama. Iya, nggak mau, pokoknya mama kemana dia mau yang beda. Nah ceritanya gimana itu, 9 tahun ke Denmark, wah melakukan apa itu, keren banget itu. Iya, hari itu saya 9 tahun, saya cuma bilang, Ma, pokoknya mama pergi kemana, aku nggak mau sama mama gitu. Aku mau dananya sendiri, nggak mau tahu, pokoknya aku mau pergi sendiri gitu. Hari itu anak 9 tahun ini jualan nugget supaya bisa supaya bisa pergi ke Denmark. Saya lobby tante-tante semuanya, tante saya mau ke Denmark, mau penginjilan. Ayo tante mau support atau enggak, 9 tahun. Dan hari itu berhasil mengumpulkan kurang lebih 30 juta. Berangkat sendiri. 9 tahun 30 juta. Berarti sekarang usia berapa sekarang? 21. 21 berarti 3 miliar ya? Amin. Ya, amin. Keren. Terus. Iya, di situ saya walaupun mungkin dulu belum bisa khotbah, tapi saya cuma bisa penginjilan, saya bisa share tentang hidup saya. Bahkan hari itu di tengah -5 di Denmark, lagi musim dingin, kita lagi modeling ke gereja tertinggi. Kan saya pergi sama salah satu tante-tante juga, nggak ada yang berani naik ke gedung
gereja tertinggi tuh hari itu tingginya sekitar 100 meter dan itu naik tangga di luar gedung gitu. Saya yang bilang Anak saya mau kedinginan. paling depan gitu. Saya mau paling Wow, depan, wow, saya wow. angkat pedang, hari itu saya perang di gedung itu. Dahsyat. Ini membuktikan DNA tidak pernah salah. Ya. DNA dari oma menurun ke ibu, menurun ke cucu. Ya. Dan saya merasakan bahwa banyak sekali ada sebuah link yang putus. Di mana api yang menyala di generasi yang di atas tiba-tiba hilang. Kalau hari-hari ini kita mendengar ada begitu banyak orang bunuh diri. Kalau kita mendengar Korea dari 80% orang-orang yang sangat taat beragama, puasa, dan on fire. Mereka sangat-sangat menyembah Tuhan. Hari ini generasi mudanya tinggal 1% yang percaya kepada Tuhan. Ini sesuatu yang sangat menyakitkan hati Tuhan. Tapi ini juga membuat kerugian besar dari generasi ke generasi karena kehilangan sesuatu yang sangat berharga, yaitu cinta dan hubungan akan Tuhan. Dan inilah keluarga, inilah generasi yang menyatakan bahwa semua yang ilahi, semua iman, semua yang sangat berarti yaitu value bisa diturunkan dari generasi ke generasi. Kita masuk lebih lagi nih ya, mulai dari Oma. Oma bagaimana menurunkan itu ke Ibu Nita? Ya, bagaimana kok anaknya bisa ikut seperti itu? Ya, kenapa anaknya nggak bilang ini enggak usah Tuhan-Tuhanan, tidak usah melayani orang miskin, tidak usah pergi ke daerah-daerah yang aneh-aneh, kita menjadi kaya aja. Nah, kenapa bisa diturunkan? Nah, caranya bagaimana nih? Itu dulu waktu Nita mengambil keputusan mengikut Full time. Yesus, iya, sekolahnya dilepasin, Ya. gelarnya dilepasin. Saya bilang, kamu kalau sudah berani melepasin itu, kamu harus dididik apapun kamu harus kuat. Harus tidak bisa keluar di tengah jalan. Jadi harus kamu yakin karena kamu sendiri sudah memutuskan untuk melepaskan itu. Oma bagaimana bisa rela? Anaknya arsitek, ya, udah kerja, kok rela anaknya melayani Tuhan? Waktu itu saya tambah berbahagia. Saya lebih senang meletakkan itu daripada ya insinyurnya. Tapi memang saya juga dapat tantangan banyak, keluarga marah semua. Kamu tahu biaya sudah habis berapa? Anakmu gitu, kamu enggak. Saya lebih berbahagia. Toh akhirnya mereka semua tahu semua. Hari ini keluarga tidak ada yang menghina lagi. Sudah tidak ada. Mereka tambah kalau menghadapi masalah apa-apa minta didoakan, minta didoakan. Gitu. Ajaib sekali ya, ajaib sekali ya. Nah, sekarang dari Bu Nita nih. Bagaimana sikap keluarga waktu itu dan sekarang bagaimana ya? Terus bagaimana juga meneruskan ke anak? Nah, mungkin ada beberapa hal yang mungkin Oma nggak sadarin itu, Bu ya. Jadi kalau kami ini kan gini, saya ini sekolah itu dibiayain keluarga. Jadi memang kenapa kalau keluarga marah hari itu tuh wajar ya, karena mereka patungan sampai saya ini selesai sekolah. Insinyur, ya? Iya, seperti itu. Tetapi yang saya sungguh lihat dari semua ya, dari saudara-saudara mama ini sampai ke anak, menantu, cucu yang hari ini dalam tanda kutip tidak bermasalah, terus secara ekonomi, secara pendidikan, secara status di masyarakat, itu kita boleh berkata memang Tuhan itu berbeda, ikut Yesus itu gitu loh. Jadi peninggian Tuhan Sangat terlihat. Jadi beberapa cucu yang mungkin sampai ke cicit ini ada yang cerai seperti itu, mengalami banyak lah gitu ya. Tetapi sungguh saya lihat keputusan yang dibuat Oma, dibuat kami itu nggak pernah salah seperti itu. secara ekonomi apakah juga kalian diberkati dan kemudian di atas keluarga? Sangat, Bu. Sangat. Mereka ada beberapa yang bahkan masih disupport dengan keluarga.
sampai ke Jessica ya, maksudnya Sampai ke level generasi ya, kecil. sekolahnya, terus kehidupan keluarga, semua masih disupport dengan keluarga besar. Tapi mereka lihat bagaimanapun juga kami pergi ke luar negeri Terus-terusan lagi ya. berkali-kali. Dan seluruh keluarga ini Iya. memang benar-benar Sampai selesai mengerikan. pergi. Iya, memberi Perginya tidak pernah berhenti loh. Udah iya, pergi lagi, baru pulang udah pergi lagi gitu ya. memberi makan orang sekian banyak. Jadi mereka sungguh melihat Mereka dengar begitu. itu. Tahu, mereka tahu sekali. Luar biasa Seperti Tuhan itu. Ajaib. Nah sekarang bagaimana menurunkan dari Ibu Nita ke Jessica ya? Ini kan Iya. katanya generasi yang dalam tanda kutip nih labelnya maunya yang enak. Iya. Terus kemudian maunya duit. Iya. Tidak pernah mau buat sosial, Iya. nggak peduli sama kemiskinan. Yang penting asal saya hidup baik. Iya. Nah itu bagaimana tuh melahirkan Jessica yang berbeda nih dengan seluruh generasinya. Ya mungkin kalau saya mungkin menjadi orang tua yang buat saya nih ya, saya itu saya mengizinkan Tuhan untuk menginterupsi apapun dalam hidupnya, karena saya tahu saya nggak pandai mendidik anak. Jadi hari itu saya memang biarkan dia jalan dengan Tuhan, dengan babak belur, jatuh, proses, pukulan banyak. Bahkan mungkin ada satu pilihan di dalam hidup saya, mungkin dengan fasilitas yang ada, yang sekarang saya bisa menawarkan dia untuk pelayanan ke banyak orang gitu ya. Tetapi saya memilih untuk dia jalan dengan Tuhan sampai orang tahu bagaimana Tuhan di dalam hidupnya, bukan karena promosi dari mama. Nah itu yang saya lihat juga Oma ini nurun gitu loh ya. Jadi maksud saya, Oma dulu waktu saya belum kenal Tuhan, Oma tuh suka ngomong Bu. Ya, ngomongin firman gini, saya masih ingat banget gitu ya. Makanya saya bilang mungkin Oma nggak sadar ya. Oma suka ngomong gini, karena bait Allah itu kudus, maka tubuhmu juga harus kudus. Jadi itu tuh diomongin. Nah, saya tuh kuliah SMA, saya tuh bergaul dengan pemabuk, dengan pemakai obat. Tapi itu nggak pernah masuk gitu dalam hidup saya. Jadi itu kekuatan firman ya yang Firman yang yang ditancapkan seperti itu. Itu menurut saya yang mungkin bisa nanti lebih dibuat jadi Ibu-ibu, habit. semua bapak-bapak semuanya, ya jangan lupa menancapkan firman. Seberapapun kita ulang-ulang berkata takut akan Tuhan, permulaan hikmat, atau bait Roh Kudus, tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Jadi jangan pernah masukkan yang najis apapun yang rema di hati kita, dan katakan pada anak-anak kita, cucu-cucu kita, karena pasti firman tidak kembali dengan sia-sia. Sekarang beralih kepada Jessica nih. Jess, kamu melawan semua kondisi zaman ini. Ketika anak umur 9 tahun masih mbok-mboken, istilahnya ya, atau kemana-mana mama, kemana-mana papa, gitu ya. Kamu memilih untuk pergi sendiri. Ketika yang lain berkata, ma bagi duit dong, fasilitas, kamu memilih jualan, ya. Dan ketika orang lain pergi ke Amerika, kamu milih pergi ke Papua, ya. Nah, bagaimana kamu bisa mewarisi ini dan bagaimana kamu bisa menangkap ini di usia semuda ini? Iya, walaupun mungkin di generasi saya udah bagian menikmati saja ya Bu, karena saya udah nggak ngelewatin setiap struggle yang mama saya lewatin, yang oma saya lewatin. Tapi tetap dari saya kecil, mama saya selalu membiasakan saya, mengajarkan saya bahwa hidup itu tidak untuk diri sendiri. Jadi dari ulang tahun saya mungkin ketiga, keempat, saya itu selalu harus mengajak anak-anak yang miskin untuk ikut ulang tahun saya. Bahkan bukan mereka yang kasih saya kado, saya yang harus kasih mereka kado. Jadi dari saya kecil, saya sudah selalu diajarkan hidup itu untuk dipecahkan bagi yang lain. Jadi itu yang menjadi lifestyle saya sampai saya besar, apapun yang saya lihat. Mungkin kadang saya juga nggak ngerti ikut ibadah dan lain-lain, tapi dengan cara mama saya memaksa, ternyata pelan-pelan Tuhan juga mengajarkan saya gitu. Apakah itu tidak pernah menjadi beban atau keharusan atau sampai engap dan bilang gitu, please ma, gitu ya, saya mau hidup normal gitu ya. Marah sih Bu, marah banget, pernah berantem tuh, pernah sampai diem-dieman di rumah, Iya pernah. Tapi nggak tahu dengan cara didikan mama yang selalu memaksa saya tetap harus ada dalam hadirat Tuhan dan harus tetap
ada dalam setiap ibadah. Entah gimana saya ngerasa setiap hadirat Tuhan tuh mengerjakan yang dalam saya dan tiba-tiba saya bisa punya kesadaran sendiri gitu. Padahal teorinya jangan memaksa anak ya. Tapi ini melawan teori ya, memaksa anak ya. Memaksa. Tapi toh ujungnya luar biasa sekali. Kita harus menunggu karena ada yang lewat ya. Tetapi ini salah satu keluarga yang sangat-sangat ajaib. Saya melihat kesetiaan Tuhan. Saya melihat kesetiaan mereka bersaut-sautan melahirkan generasi demi generasi. Mungkin tidak cukup waktu untuk mendengar kisah mereka. Kisah yang sangat-sangat ajaib menggoncang dunia. 1000 keajaiban tidak bisa diucapkan karena mereka mengalami 1.000.000 keajaiban. Sekali lagi jangan kemana-mana, tetap stay tune di MMA Mertua Menantu Akur dong. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Oh, kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Kembali lagi di MMA Mertua Menantu Akur Akur dong. dong. Kita langsung lanjut aja, nggak usah berlama-lama. Mungkin dari ketiga generasi ini, aku mau tanya nih, ada nggak cerita yang paling ekstrim waktu menjalani
perjalanan mengguncang dunia. Nah, ini boleh yang paling sedih, yang lucu juga boleh, yang paling wah menakutkan gitu. Kayaknya banyak ya nih, kayak dari tiga generasi ini ceritanya. Aduh, tiga generasi kayak mengguncang ekstrimnya, dunia. ceritanya baunya, warnanya ekstrim ini tiga-tiganya. Nah mungkin boleh cerita dulu, mau dari siapa? Dari yang paling kecil? Atau yang paling Atau tua? Oma? Oma dulu deh. Kalau udah pengen cerita. Udah semangat, Oma udah semangat. Kalau saya waktu naik gunung itu ya, Waduh. ya sebetulnya saya tuh seneng tantangan, paling seneng tantangan ya. Jadi Pantesan anak-anak kelihatan, ya, kelihatan. naik gunung oke aja, oke walaupun bisa Mak, bisa lah. Terus sudah diberitahu nanti di sana banyak apa itu Kerikil. bukan Semak-semak semak duri. yang- ini apa lintang-lintang yang suruh pakai kresek suruh anu ya nggak apa-apa, nyatanya sampai anu nggak apa-apa, tapi begitu naik itu memang tantangannya ya berat ya. Jadi kita tuh dari mulai basah kuyup sampai kering, basah kuyup sampai Hujan. kering, bukan Keringat. dari keringat. Astaga. Jadi kita kan jalan terus mulai jam 7 pagi sampai nyampe itu jam 4 sore. Ya, itu enggak capek itu karena ya kita sambil 60 tahun. memuji Tuhan, 60 tahun. saut-sautan gitu ya, senang. Jadi kita halo, terus kita nyanyi, kita saut-sautan gitu, nggak bisa terasa ini kaki pegel, anu enggak. Tapi 9 jam. 9 jam cuma naik loh itu. Iya, Belum turun belum loh. turun, baru Iya. sampai atas. gitu, jadi naik memang di atas tuh dingin banget, sudah nyampe di sana ya dingin banget. Jadi baju tuh kalau sudah capek gitu ya ini basah semua, nanti kena angin gede tuh sampai kering basah lagi gitu. Tapi itu merupakan kesenangan ya, jadi nggak ada saya mengeluh atau berhenti atau enggak. Sampai itu pasukan dari Temanggung tuh sampai angkat jempol gini, dia belum sampai, saya sudah sampai bawah. Waduh, Oma. Ada teman saya yang mau pingsan gini. Justru lah itu kan Umur tempatnya berapa itu yang mau pingsan? lebih muda dari saya. Aduh. Iya. Jadi Mantap ini. makanya dia minta kayak dibopong gitu ya, Digendong, diusung ada- gitu ada- ya, ada- diusung gitu. usung-usung. Ya. Bantu. Nah itu pemandunya tuh kan jalannya kecil, tapi pemandunya namanya saya tua, dia masih muda. Itu kan pasti kalah cepet ya. Iya. Itu belokan saya memang biarin, saya diem aja nggak mau jalan gitu. Waduh. Akhirnya dia cari saya. Dia Iya, kalau saya kehilangan dia ya, saya ajari, saya nggak takut apa itu namanya kesasar. Saya justru diem aja, berhenti saya. Akhirnya dia yang cari saya, bingung. luar biasa Oma memang. Nggak ketinggalan. Iya, itu juga sama pelayanan penjara itu sangat masuk dalam hati saya. Benar-benar itu seperti merasuk jiwa saya, pelayan penjara itu. Banyak mama, kalau saya cerita di sini mungkin sampai mama habis enggak sampai. Enggak Selesai. waktunya. Satu Iya. aja satu. Selain tadi yang gede itu ya, Iya. satu lagi yang sangat berkesan apa? Di penjara. Yang sangat berkesan itu orang yang dihukum mati di Nusa Kambangan. Ya, Terus. itu dia itu dulunya perompak, kepala perompak, semua anak buahnya sudah dibunuh. Dulunya ya. Terus. Terus dia dijumpai Tuhan sendiri. Lah, dipindah di Nusa Kambangan tuh dia ditaruh belakang sendiri, tidak campur napi-napi. Tapi dia makin bersukacita karena dia bilang bisa nyembah, bisa baca Alkitab, Bisa berisik ya. bisa sesukanya. Lah itulah Tuhan yang bila luar biasa. Lah setelah teman saya sampai, saya bilang silahkan kalau cowok sama cowok, cewek sama cewek. Enggak mau, tetap milih saya. Loh kenapa Bapak kok milih saya? Itu teman-teman kan enggak boleh Pak. Enggak, saya milih ibu gitu. Ternyata dia tuh kangen sama mamahnya. Dia dihukum mati, tapi dapat mukjizat, sekarang sudah bebas. Ya, benar. Luar biasa itu. Luar biasa. Iya, itu luar biasa sampai masuk dalam hati saya. Saya doakan dia nangis gitu. Ternyata kangen sama mamahnya. Waktu Allah yang ditangkap tahu. umur 22. Aduh. Waktu ketemu sama Oma umur? Iya, saya enggak tanya, cuman 2 tahun lagi selesai. Ya kira-kira mungkin hukumannya. 40-an ya. Iya. Sudah Seumur ada hidup takutnya kan. Iya. Jadi kan mungkin kalau Dulu iya, 22, dulunya harusnya sudah ditok itu hukuman hukuman mati. mati. Tapi Tuhan bisa mengubahkan.
Karena dia selalu nyembah dan berdoa. mencari Tuhan. Ini benar-benar 3 generasi ajaib. Sekarang Iya. Bu Nita nih. Ini biangnya nih ya. Iya. Iya, saya seperti tadi yang saya bilang ekstrim ya Bu ya. Saya ke daerah-daerah ekstrim yang paling saya ingat itu waktu di Western Sahara. Waduh. Oh, pernah ke Sahara ini ya? Iya, ke Western Sahara, dan hari itu kami terbatas sekali karena itu di sana banyak ladang ranjau. Wah, Iya, ladang ranjau di situ, dan saya cuman bisa Tuhan, kalau Tuhan perintahkan ke sini pasti ada sesuatu yang Tuhan suruh gitu. Nah, dan pagi itu saya disuruh breakfast di hotel itu jam 5:30 pagi. Yang saya tahu belum ada sebetulnya. Tetapi waktu turun, saya akhirnya diketemukan dengan pasukan Garuda. Garuda yang memang untuk yang menjaga tugas di sana. dengan PBB jaga di situ. Akhirnya saya dibawa masuk ke tempat-tempat karena mereka tahu semua pemetaannya. Saya dibawa masuk, yang buat saya menyedihkan sekali. Saya cuma bisa peluk anak-anak yang tangannya putus, kepalanya Luka. bukan cuma luka, itu tinggal sepertiganya itu hilang. Tapi saya juga nggak ngerti bagaimana bisa hidup gitu. Saya nggak bisa bahasa mereka, dan saya cuma lihat mereka tergeletak nggak bisa ngapa-ngapain. Saya cuma pelukin dan saya cuma bilang, ada loh yang sayang kamu, dan itu Yesus. Saya nggak tahu bagaimana pengaruhnya dan bagaimana, cuman saya percaya sekali pasti Tuhan buat sesuatu pada waktu anak itu mendapatkan kasih dan nama Yesus ya dibisikkan itu. Itu yang buat saya sampai hari ini, buat saya ke daerah yang paling susah pun saya tahu Tuhan pasti punya rencana. Bahkan istilahnya tidak mungkin lah kita bisa melewati padang ranjau. Iya. Kecuali ketemu Tuhan pagi buat, itu. iya. Tuhan buat cara, Tuhan buat. Luar biasa, luar biasa. Nah, sekarang pengalaman Jessica yang kecil tapi cabai rawit. Iya, pengalaman saya ada di Taiwan, Bu. Hari itu saya semua hukum berkata saya nggak boleh untuk sekolah di Taiwan, tapi saya pegang kekeh dari Tuhan kalau saya umur 15 tahun saya harus dapat sekolah di Taiwan. Oh, jadi sekolah di Taiwan tuh harusnya 17 ya? 18, 15 tuh harusnya baru Underage ya, SMA. legal yang udah bisa sendiri tanpa orang tua gitu ya. Iya, hari itu saya ngotot pokoknya saya 15 tahun saya harus bisa kuliah di Taiwan gitu. Saya terobos gitu, saya dorong sampai ujung-ujungnya saya diterima. Saya menjadi murid termuda 15 tahun sudah kuliah di Taiwan. Satu negara aja ya? Iya, satu negara itu paling muda. peraturan satu negara. Jadi Indonesia juga termasuk yang muda itu. boleh. 15 tahun. Merubah peraturan satu negara. Iya. Keren. Terus? Dan hari itu saya ngerasa ya, saya nggak mau cuma jadi anak kuliah biasa. Hari itu saya tahu Taiwan ini adalah negara pertama di Asia yang melegalkan pernikahan sesama jenis gitu. Dan hari itu mereka lagi ada perayaan festival di depan pintu kampus saya dengan mereka membagi-bagikan gelang yang dengan 6 warna itu gitu. Dan mereka makin ngajak supaya komunitas mereka semakin lebar. Besar. Hari itu tiba-tiba saya ada rasa di hati saya bilang saya nggak mau mereka malah masuk ke jalan yang salah gitu. Hari itu saya bangun pagi-pagi jam 5 pagi, saya datang ke depan pintu sekolah, saya ambilin semua gelang-gelang yang mereka mau ambil, saya buang ke tong sampah paling jauh, dan saya berdiri di depan gerbang, saya gelangin mereka satu-satu dan bilang Jesus love you, Jesus love you, Jesus love you. Dan hari itu cerita dan udah selesai. Setelah itu kurang lebih 3 hari setelah kejadian itu saya pulang sekolah, di depan pintu sekolah saya dijemput sama mobil polisi. Saya dijemput sama mobil polisi, anak 15 tahun nggak punya keluarga di sana. Saya nggak ngerti bahasanya juga. Saya langsung dibawa ke kantor polisi, dimasukin ke ruang sidang. Hari itu ditanya, kamu mau pakai pengacara nggak? Enggak, saya punya Yesus jadi pembela saya. Wow. Gitu. Bagaimana bisa seberani itu sih? Wah. Dan saya orang tuanya juga nggak boleh hadir, Bu. Dia bilang nggak usah ikut, Mama nggak usah ikut. Hari itu mama saya nawarin mau ditemenin nggak? Enggak, aku berani. Ini DNA nih. Kelihatan dari mana ini arahnya. Aduh, luar biasa. Iya, seperti itu. Dan hari itu dari pihak penuntut yang mengadakan festival tersebut sebenarnya nuntut saya harus bayar 30 juta. Tapi hari itu setelah saya ceritakan kenapa sih saya melakukan itu,
Saya ceritakan alasan saya. Dan Alasannya apa waktu itu yang kamu jawab tuh? saya hari itu bilang, ya ini yang harusnya menjadi identitas kita gitu. Kita tuh semua ciptaan Tuhan gitu. Kita tuh diciptakan sebagai perempuan dan laki-laki gitu. Saya bilang ya ini yang seharusnya bagian kita gitu. Terus dan setelah itu dia dari 30 juta dia turunin terakhir jadi tinggal mungkin 5 juta kalau nggak salah dendanya. Dan habis itu peluk-pelukan dan udah. Jadi itu pengalaman pertama saya 15 tahun masuk ke ruang sidang. Di BAP langsung Sendiri. di Taiwan pula. Di Taiwan dengan bahasa yang terbatas. Iya. Luar biasa, ini memang keluarga yang ajaib. Tapi mereka tidak hanya menerima glory, mereka menerima begitu banyak dalam tanda kutip tantangan, serangan-serangan, dan kejadian-kejadian yang sebenarnya bisa menghentikan mereka. Badai seringkali menerpa hidup mereka, tetapi mereka sekali lagi tidak pernah kecewa. Bahkan di saat titik-titik terdalam dalam hidup ini, ketika mereka sangat kesakitan, mereka bisa tetap mengucap syukur dan percaya. Kita mau dengar saat yang menyakitkan, ya mungkin buat Oma ketika suami dibawa pulang, ya. Buat Bunita tidak tahu nanti yang mana karena Bunita cukup banyak peristiwa yang menyakitkan, dan juga buat Jessica. Mungkin dari Oma boleh cerita sedikit bagaimana menang melewati masa yang sangat menyakitkan. Ya betul sih, ketika suami diambil ya, saya berdua tuh nggak pernah pisah. Di mana ada dia pasti ada saya. Jadi kemanapun pergi itu seperti Mimilan Mintuno. Oh ya, waduh itu bahasa unik yang tidak pernah saya dengar. Yang saya anu tuh suami saya nggak pernah selama menikah dengan saya bentak sekalipun, nggak pernah. Gitu. Jadi kalau tante pernah bentak suami? Loh, ini cuma tanya. Suaminya enggak pernah bentak, apakah tante pernah bentak enggak? Kalau saya bukannya bentak, cuman saya berprinsip gini, kalau memang saya salah, saya diomeli berapa jam saya terima. Tapi kalau saya nggak salah sampai tinggi nada saya Waduh. Gitu. Terus. Ya, itu apa tuh namanya? Saya sedih. Memang pada waktu itu memang betul-betul runtuh ya, betul. Tapi bisa Roh Kudus itu mengingatkan begini, kamu sama Tuhan dititipin 2 anak. Kalau kamu gini terus gimana gitu. Saya nggak mau keluar kamar, nggak mau apa-apa gitu. Terus oh iya betul ya, saya dititipin dua anak. Kalau saya nggak bangun, saya nggak membangun diri, nggak segala-galanya, saya terus runtuh, terus mau ngapain? Nah begitu itu saya bangkit. Ya itu mungkin cinta kasihnya Tuhan terhadap saya diingatkan supaya sadar bahwa kita dititipin 2 anak gitu. Nah, Bunita nih banyak nih, mau yang mana nih? Iya. Jadi saya pernah ada di masa di mana lembah yang dalam ya, karena saya ini kan kehilangan anak pernah. Ya, terus mengalami goncangan di keluarga pernah, terus kecelakaan berkali-kali ya, dengan semua yang istilah saya itu kecelakaan dalam pelayanan ya Bu ya. Terus menghadapi semua tantangan di keuangan, polisi. Saya ingat dulu Jessica kecil sudah saya tenteng-tenteng kalau ngadepin mereka semuanya supaya ada alasan dengan anak kecil gitu seperti itu. Saya sempat mau berhenti. Saya berkata, Tuhan, cukuplah buat saya, untuk saya ini jadi orang Kristen yang baik-baik saja dalam tanda kutip ya. Melayani tetapi yang baik-baik, yang jalur normal. Tetapi saya menghadapi di mana saya cuma ketemu Tuhan hari itu. Saya melihat Tuhan nggak marah, nggak apa dengan saya, cuma dia berkata, sampai kapan kau menolak aku? Dan pada waktu saya bertanya, kapan saya pernah menolak engkau? Dengan engkau tidak benar-benar menginginkan apa yang menjadi panggilanmu. Gitu. Dan di situ pada waktu saya lihat Tuhan, saya tidak bisa ngomong apa-apa, dan saya berkata, aku enggak akan pernah bisa menolak pribadi yang sudah mencintai saya sedemikian rupa. Dan itulah menjadi sebuah titik yang saya mulai bangkit lagi. Dan sampai hari ini bagaimana saya lihat bagaimana Tuhan bawa saya ke Pakistan,
ke Bangladesh kemarin ya. Dua-duanya juga habis kerusuhan, dari suami juga nggak beri izin sebetulnya, cuman saya melihat banjir. Saya melihat Tuhan, saya kalau jalan dengan Tuhan nggak ada yang bisa mengalahkan yang lain ya Bu, itu aja. Cair banget. Ya. Jessica, titik terendahnya kapan? Mungkin kalau dari aku, seperti yang tadi Mama di awal ceritakan, Mama selalu berpegang bahwa mungkin Mama bukan orang yang akan selalu bisa mendidik aku, tapi Mama dari awal selalu menyerahkan aku ke tangan Tuhan. Hari itu pada saat aku umur mungkin 7-8 tahun, role model dalam hidupku adalah Papa, dan Papa adalah alasan aku pengen pelayanan. Jadi setiap kali ditanya, Jess kamu lebih sayang Papa atau Mama, aku selalu bilang aku lebih sayang Papa gitu. Kalau misalnya apapun yang terjadi, pokoknya aku akan selalu pilih Papa, dan Papa itu adalah alasan aku pengen jadi hamba Tuhan hari itu. Papa is the best. Papa is the best. Iya. Dan hari itu aku melihat dengan mata kepala aku sendiri, mendengar sendiri bahwa hari itu Papa istilahnya keluar dari pelayanan, dan itu cukup menghancurkan hatiku dan membuat aku kayak ya udah buat apa Papa keluar, dan ya udah aku udah nggak ada alasan lagi pengen pelayanan. Aku marah, benar-benar marah, dan hari itu aku kecewa sama Papa, dan aku pikir nggak kenapa-napa. Tapi tiba-tiba hari itu aku mulai yang namanya kenal, cari teman di internet dan lain-lain. Sampai hari itu tiba-tiba karena aku cari teman di internet, tiba-tiba aku ada kasus dengan teman ini, dan sampai hari itu mukaku, anak umur 8 tahun kelas 3 SD, dimasukin ke Instagram kayak blokir gitu ya. Masuk ke Instagram blokir karena dibilang penipu kecil gitu. Jadi setelah itu saya umur 8 tahun, Instagram saya dimaki oleh 40.000 orang, dibilang dasar penipu kecil gitu, kecil-kecil udah tukang tipu. Hari itu cuman karena saya berteman di internet. Hari itu pokoknya ada kasusnya. Dan hari itu pagi-pagi, hari Sabtu pagi, mama saya ditelepon sama kantor polisi. Jadi dari kecil memang sudah biasa berteman dengan polisi. Hari itu mama saya nggak marah, nggak teriak-teriak, mama saya cuma tanya kenapa. Dan hari itu saya ceritakan hati saya. Tapi itu menjadi pukulan pertama dalam hidup saya, yang saya benar-benar melihat Tuhan tuh nyata dalam hidup saya, dan kalau saya melenceng sedikit saja, hati saya melenceng sedikit aja, Tuhan akan rekayasa supaya Tuhan akan pukul saya. Mungkin bukan mama papa saya yang pukul saya, tapi Tuhan yang akan memukul saya dan membuat saya kembali ke jalan yang benar. Wow, benar-benar keluarga ekstrim. Keluarga ekstrim ya, 8 tahun menghadapi 40.000 makian. Keluarga ekstrim, luar biasa. Seringkali kita melihat tangan Tuhan hanya soal berkat. Tapi pada waktu kita melihat tangan Tuhan datang dengan pukulan, dengan kehilangan, bahkan dengan peristiwa kejatuhan, itu sangat menyakitkan. Dan berapa banyak orang yang bertahan, berapa banyak orang yang akan tetap di situ dan tidak pergi dan tidak meninggalkan Tuhan. Tapi ini adalah keluarga yang berkata, tangan Tuhan yang seperti pukulan, itu juga adalah kasih-Nya. Itu juga cara Tuhan menarik. Itu juga cara Tuhan menguatkan mereka. Itu juga cara Tuhan mendidik. Karena itulah mereka punya mental, kalau kata saya, Kopassus, pasukan khusus yang tidak terhentikan. Di akhir daripada perjumpaan kita, biar mereka masing-masing memberikan pesan khusus buat setiap kita. Mari Oma kasih pesan buat semua. Terima kasih. Saya cuma berpesan, Bapak Ibu yang punya anak, semuanya keluarga yang punya masalah menghadapi apapun, jangan keluar dari Tuhan. Sebab Tuhan itu ajaib. Justru melalui peristiwa itu sebenarnya kita dibawa naik. Bukan karena, jadi kita jangan terlilit dengan peristiwa demi peristiwa yang kita hadapi. Tuhan bisa menyelesaikan besar apapun itu gampang sekali. Jadi jangan sampai melepaskan Tuhan. Kita tetap bergantung sama Tuhan, karena Tuhan itu ajaib. Tuhan membawa kita lebih naik. Kalau dari saya, ada begitu banyak yang orang tua bisa wariskan. Harta, pendidikan, mungkin secara semua yang jasmani. Tetapi satu warisan yang kekal buat anak kita adalah pengenalan akan Tuhan dan iman. Kalau dari saya, untuk setiap anak-anak muda, setiap anak-anak, jangan marah kalau orang tua kita paksa kita dengan sangat keras, karena
di ujungnya kita akan tahu setiap hasil dari setiap didikan itu tetap tidak mengecewakan dan tetap menciptakan sebuah mental yang kuat dalam setiap kita. Jadi kalau kita sedang dididik, kita sedang dipaksa terus, karena itulah adalah cara mereka mewariskan kepada kita sebuah perjalanan pengenalan akan Tuhan yang lebih berharga daripada semuanya. Luar biasa. Sekali lagi, mari libatkan Tuhan dalam setiap generasi. Unsur yang paling penting adalah libatkan Tuhan. Jangan pernah pisahkan Tuhan dalam keluargamu. Jangan pernah pisahkan Tuhan dari setiap generasi dan cara-cara kita hidup. Tapi selalu libatkan Tuhan, karena dialah unsur terpenting dalam kehidupan ini. Inilah MMA, mertua menantu. Akur dong. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe YouTube kita Asia Zara, dan juga stay tune untuk episode-episode selanjutnya. Sampai jumpa.